Selamat malam Ibu, pada kesempatan kali ini kami dari kelompok 6 yang beranggotakan Alvin Brian, Anastasia Frila Susanto, Cassandra Tania saya sendiri, Cindy Veronica, dan Vira Priscilia akan mempresentasikan tentang esai reflektif. Sebelum masuk ke pembahasannya, saya akan memberitahukan materi apa saja yang akan kami bahas pada presentasi kali ini. Yang pertama ada pengertian esai reflektif, kedua ciri-ciri esai reflektif, ketiga struktur dari esai reflektif, keempat tahapan menulis esai reflektif, kelima tips menulis esai reflektif, dan yang terakhir contoh dari esai reflektif. Berikut ini yang pertama saya akan membahas tentang apa pengertian dari esai reflektif itu sendiri. Esai reflektif adalah jenis esai yang sifatnya formal dan ditulis dengan nada serius. Dengan nada serius artinya penulis menulis esai yang berhubungan tentang isu-isu penting yang ada kaitannya dengan kehidupan dan masalah kemanusiaan. Contohnya seperti di bidang politik, pendidikan, pembangunan, kemanusiaan, dan sebagainya. Namun yang penting untuk diperhatikan ketika menulis esai reflektif ini adalah harus menggunakan topik yang up-to-date atau topik terkini yang masih berhubungan dengan isu yang sedang berkembang di masyarakat. Esai reflektif ini juga memiliki tujuan, yaitu untuk mengungkapkan data dan analisis secara dalam dari si penulis, sehingga nantinya esai ini dapat mengajak para pembaca untuk mengikuti saran atau masukan dari si penulis, serta bisa dijadikan sebagai edukasi bagi para pembaca. Esai reflektif ini biasanya ditujukan kepada para cendekiawan, akademisi, atau yang mempunyai latar belakang dan bidang yang berkaitan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Anastasia. Saya Anastasia akan menjelaskan mengenai ciri-ciri esai reflektif. Adapun ciri-ciri esai reflektif yaitu yang pertama, esai reflektif menggunakan pertanyaan orang pertama, seperti saya percaya atau menurut pandangan saya. Hal ini akan membantu pembaca mengerti bahwa informasi yang dibaca adalah sudut pandang pembaca dan tidak menganggap itu sebagai fakta, tetapi sebagai pendapat yang terpelajar. Yang kedua yaitu memiliki topik aktual atau terkini. Topik aktual di sini artinya sebuah hal yang sedang hangat dibicarakan oleh publik dan permasalahan tersebut menyangkut kepentingan orang banyak. Contohnya seperti masalah di bidang ekonomi, politik, dan isu-isu lainnya. Yang ketiga yaitu menekankan pendekatan persuasif dalam bahasannya. Pendekatan persuasif di sini artinya pendekatan dengan menggunakan komunikasi khusus yang tujuannya untuk mempengaruhi sikap, pendapat, dan perilaku seseorang atau pembaca baik secara verbal maupun non-verbal untuk tujuan mempengaruhi. Yang keempat, memiliki gaya bahasa yang khas atau membuka ruang berpikir logis. Yang kelima, itu diakhiri dengan kesimpulan imajinatif. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Vira. Struktur esai reflektif. Struktur yang terdapat pada jenis esai reflektif ini memiliki 3 unsur, yaitu pendahuluan, isi atau pembahasan, dan simpulan atau penutup. Terdapat penjelasan terhadap struktur dari esai reflektif, yaitu yang pertama pendahuluan. Bagian pendahuluan dalam jenis tulisan ini berisi mengenai pernyataan-pernyataan atau gambaran secara umum topik yang akan dibahas. Selain itu, pada bagian ini juga membahas mengenai latar belakang topik tersebut. Pada pendahuluan juga memuat mengenai pengantar yang akan mengarahkan pembaca pada topik atau permasalahan yang akan dibahas. Yang kedua, isi atau pembahasan. Bagian pembahasan atau isi ini berisi inti dari permasalahan yang akan diungkapkan oleh penulis berdasarkan pandangannya. Namun, pada bagian ini berisi data dan fakta yang dirinci oleh penulis, kemudian ia mengungkapkan pendapat pribadinya secara logis dan terstruktur. Pada bagian ini, cobalah untuk menguraikan isu-isu utama secara berurutan terkait dengan peristiwa yang akan dijelaskan. Isi dari pembahasan ini adalah menjelaskan topik-topik yang telah diutarakan di pendahuluan dengan lebih detail. Yang ketiga, kesimpulan atau penutup. Bagian kesimpulan atau penutup ini berisi mengenai rangkuman atau ringkasan berdasarkan pembahasan diawali, yaitu pendahuluan dan pembahasan. Pada bagian ini, penulis akan mengungkapkan rangkuman pokok-pokok topik yang telah dipaparkan. Hal terpenting pada simpulan atau penutup adalah harus berkaitan dengan topik permasalahan yang dibahas, tidak melebar atau malah membahas topik lain. Selanjutnya akan dibacakan oleh Cindy. Baik, saya akan melanjutkan presentasi. Saya akan membahas tentang tahapan dalam menulis esai reflektif. Yang pertama itu menentukan topik. Topik tulisan bisa diambil sebagai pilihan dari tema yang ada, tapi kalau tidak ada bisa mencari dan menentukan tema itu secara mandiri.
Dalam hal ini seringkali kita bingung dalam menentukan tema. Untuk mengatasi hal tersebut, disarankan agar kita memilih tema tulisan yang menarik perhatian, disukai, dikuasai, dan dipahami oleh diri kita sendiri. Sehingga kita akan lebih mudah membuat esainya. Nah, terdapat beberapa contoh topik yang bisa dijadikan sebagai referensi, seperti hal pertama yang dipikirkan di pagi hari, pengalaman gempa bumi atau bencana alam, kejutan yang dipersiapkan untuk seseorang, dan lainnya. Yang kedua, menentukan tujuan tulisan. Tujuan tulisan cukup penting agar tulisan yang kita tulis ini menjadi lebih terarah atau fokus. Apabila telah mengetahui tujuan menulis esai, maka akan memudahkan kita dalam mencari inspirasi, membuat analisis, memberikan interpretasi, membuat argumen, atau menyusun uraian isi yang akan disajikan. Yang ketiga, mengumpulkan informasi. Pengumpulan informasi yang akurat perlu dilakukan agar esai bisa meyakinkan pembaca. Pengumpulan informasi ini bisa dilakukan melalui berbagai kegiatan, seperti membaca beberapa referensi yang relevan dan melakukan riset untuk mencari data atau fakta yang dapat mendukung opini kita. Yang keempat, membuat outline atau kerangka tulisan. Outline disusun untuk memastikan apakah semua ide yang kita tulis ini cukup lengkap, apakah semua ide kohesif, apakah semua ide disusun dengan sistematis, dan apakah urutan ide itu logis. Outline dapat disusun dalam bentuk kerangka topik atau kerangka kalimat. Outline atau kerangka tulisan ini digunakan untuk membuat tulisan menjadi terorganisir dengan menyusun opini dan data ke dalam satu kesatuan. Yang kelima, menulis esai. Esai ditulis berdasarkan kerangka tulisan yang telah kita buat. Ikuti struktur kerangkanya secara sistematis dengan memperhatikan bagian pendahuluan, isi atau pembahasan, dan kesimpulan atau penutupan. Gunakan bahasa yang baik dan benar, perhatikan penggunaan esai, ejaan, tanda baca yang baik, dan gunakan kalimat yang efektif. Yang terakhir, mengedit atau mengoreksi esai yang telah kita tulis. Editing dilakukan untuk memeriksa apakah esai yang kita tulis itu sudah baik atau belum, dan biasanya aspek yang diperiksa itu berkaitan dengan bahasa dan isi dari esai tersebut. Selanjutnya akan dibahas oleh Cassandra. Berikutnya saya akan membahas tentang apa saja tips dalam menulis esai reflektif. Di sini terdiri ada 7 tips dalam menulis esai reflektif yang efektif. Yang pertama, kita harus memilih atau menentukan topik yang tepat untuk esai kita dan pastikan memiliki informasi lengkap terhadap topik yang ingin dibahas. Kedua, mencoba untuk membuat esai yang informatif dan kredibel. Kredibel di sini artinya kita harus membuat esai yang dapat dipercaya oleh para pembaca, sehingga pembaca dapat mengikuti pesan yang terdapat dalam esai tersebut. Ketiga, memberikan sudut pandang kita sebagai penulis tentang topik yang terkait. Keempat, jangan membuat kesalahan tata bahasa. Tujuannya agar esai yang kita tulis itu tidak memunculkan kesalahpahaman ketika pembaca membacanya. Keenam, jangan menambahkan detail yang tidak relevan. Tujuannya agar pembaca tidak kebingungan ketika membaca esai tersebut. Dan yang terakhir ketujuh, dalam membuat isi teks esai reflektif harus memiliki pernyataan tesis yang diperkuat dengan beberapa argumen. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Alvin. Baik, saya akan membahas tentang contoh esai reflektif. Esai reflektif yang dibahas berjudul adalah pentingnya kurikulum bagi guru. Pada paragraf pertama, esai membahas tentang deskripsi kurikulum. Pada paragraf kedua, esai membahas mengenai filosofi dan pengembangan kurikulum. Pada paragraf ketiga, esai membahas mengenai perkembangan kurikulum di Indonesia. Pada paragraf keempat, berisi mengenai pengaruh kurikulum terhadap pendidikan. Pada paragraf kelima, berisi mengenai apa perbedaan kurikulum tahun 2006 dengan tahun 2013. Pada paragraf ke-6, membahas mengenai pentingnya seorang guru mempelajari kurikulum. Kesimpulan dari esai ini adalah pendidikan adalah hal yang penting dalam perannya untuk masa depan negara kita. Di sisi lain, dari segi kualitas negara kita cenderung menurun terutama pada daerah yang terbelakang, sehingga diharapkan para guru-guru di seluruh Indonesia bisa memaksimalkan dan mengoptimalkan pendidikan dan kurikulum dengan baik sehingga setiap individu bisa lebih berkualitas dan berkembang serta bisa berguna bagi bangsa dan negara. Saya juga akan membahas mengenai struktur dari esai yang berjudul pentingnya kurikulum bagi guru. Pada paragraf 1-2 merupakan bagian pendahuluan. Pada paragraf ke-3 sampai ke-5 merupakan bagian struktur isi. Pada paragraf ke-6 merupakan kesimpulan. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih.